Beliau hari ini akan berbagi dengan kita bagaimana secara konseptual, gitu, teoritis dan konseptual mengenai Parlemen Westminster, ya, terutama yang di Inggris Raya, bagaimana mungkin konsep, praktek, dan mungkin adopsinya di negara Pak Kevin di Australia. Nanti kita akan mendengarkan beliau. Kemudian pembicara kedua, tentunya bagi teman-teman mahasiswa di FHUI udah nggak asing lagi, abang kita Muhammad Nofrizal. Beliau akan berbagi dengan kita terkait dengan konsep di Parlemen Uni Eropa. Mungkin nggak hanya konsep ya Bang ya, prakteknya juga belakangan ini bagaimana peran Parlemen Uni Eropa terhadap pembuatan legislasi di tingkat supranasional dan bagaimana implementasinya dan seterusnya. Saya Yunani Abioso pagi ini berperan sebagai moderator. Nanti mohon perkenan Bapak-Ibu pembicara, Bapak-Bapak pembicara, waktu karena ini perkuliahannya juga pendek waktunya, hanya untuk 2 SKS, jadi kurang lebih 1 jam 40 menit. Jadi mohon perkenan penyampaian materinya awalnya untuk awalan bisa singkat antara 20 sampai 30 menit. Nanti kita lanjutkan mungkin dengan tanya jawab yang lebih intens. Nah, sebelum saya menyampaikan sebelum memberikan kepada para pembicara, saya juga menyambut beberapa dosen di sini. Ada Ketua Bidang Studi HTM Bapak Fitra Arsil. Assalamualaikum Pak. Terima kasih juga sudah hadir. Kemudian ada beberapa rekan dosen lain, ada Bapak Ali Abdillah, Ibu Rian Mutiara, Bapak Gunarsa Sudjatika, dan beberapa rekan lain yang mungkin masih menunggu di ruang tunggu. Baik, saya persilahkan pada Bapak Kevin untuk menyampaikan materi untuk 20 sampai 30 menit ke depan. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak sekali Pak Abi. Pak Nofrizal, saya juga titip salam sama Pak Fitra. Udah agak gugup sekarang berharapan dengan dewa-dewa begitu tinggi. Saya mungkin langsung buka presentasi. Kalau saya boleh minta saran Pak Abi, kalau saya lagi menuju ke batas waktu, tolong dikasih peringatan. Baik. Karena barangkali saya jadi terlalu bersemangat kalau bicara ke masalah begini. Baik. Saya langsung ke presentasi. Oke, selamat pagi semua. Saya mau perkenalkan sedikit mengenai model parlementer gaya Westminster. Nah, ini ada satu sistem parlementer, model parlementer yang belum pernah diterapkan di Indonesia. Biasanya kita mengidentik model Westminster dengan sistem Inggris dan mantan jajahannya. Pada umumnya, anggap ini benar, tapi ada juga negara yang tidak merupakan bagian dari persemakmuran bangsa-bangsa yang menggunakan banyak tradisi dan ciri dari model Westminster, misalnya Jepang dan Israel. Tetapi ada juga mantan jajahan Inggris seperti Irlandia dan Kuwait yang tidak masuk ke persemakmuran bangsa-bangsa yang juga menggunakan sistem Westminster, model Westminster. Ada juga banyak mantan jajahan Inggris yang tidak menggunakan model Westminster. Misalnya beberapa negara di Afrika sudah tinggalkannya, biasanya kalau menjadi sistem presidential, atau Brunei yang sudah bubarkan Dewan Rakyatnya sekian puluh tahun yang lalu. Bahkan kita juga harus sadar bahwa di antara negara yang menggunakan model Westminster ada banyak sekali perbedaan dalam pola penggunaannya serta sistem pemerintahannya sendiri. Nah, mungkin kita mulai dengan bagian situ. Ada sekitar 33 negara yang menggunakan model Westminster dengan pola yang semua yang berbeda. Ada ciri khas masing-masing semua. Ini sebagai awalan. Sistem kenegaraan, kita punya 20 di antara negara ini yang pakai sistem monarki. 3 di antaranya adalah monarki sendiri, yang bukan monarki Inggris. Jadi seperti Jepang, Kuwait, dan Malaysia, dia punya sistem kerajaan sendiri. Terus ada 13 negara yang bersifat republik.
Jadi menggunakan model Westminster tidak berarti harus sistem monarki, tidak. 28 diantaranya negara kesatuan dan 5 bersifat federal. 16 bersifat unikameral dan 17 bersifat bikameral. Jadi model Westminster sendiri tidak harus sama seperti Inggris. Jadi ada beberapa ciri khas lagi yang nanti kita akan lihat. Tapi di antara negara yang menggunakannya ini ada pembagian antara yang unikameral dengan bikameral. Anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa ada 29 ya, tapi ada juga beberapa yang tidak. Yang seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, selain itu ada banyak perpaduan antar linier. Misalnya negara kesatuan tapi republik, monarki tapi federal. Misalnya Malaysia, dia federal tapi dia monarki. Jadi ada banyak sifat atau dia kesatuan seperti Bangladesh yang unikameral, dia federal seperti India Pakistan yang bikameral dan lain-lain. Kebiasaan modal Westminster sebetulnya sebenarnya ini sistem parlementer pada umumnya ya secara lazim. Kepala negara dan kepala pemerintah itu dua orang yang berbeda, dua posisi berbeda dan dua garis pembentukan dan pembubaran yang berbeda. Kepala negara biasanya bersifat simbol. Ya. Kepala negara bersifat simbol. Jadi bukan penguasa, bukan executive power holder, tapi simbol. Dan jarang sekali kepala negara dipilih. Walaupun ada contoh baru yaitu di Irlandia, Presiden Irlandia dipilih, meskipun tetap sebagai simbol. Jadi yang berkuasa dalam urusan kenegaraan dan urusan pemerintahan itu memang Perdana Menteri Irlandia, tapi presiden mereka juga dipilih. Kepala negara misalnya dapat disebut raja, ratu, kaiser, yang di Perdana Agung, emir, presiden, atau kasus menarik seperti di beberapa negara seperti Australia, kepala negara disebut gubernur jenderal. Nah, ini ada contoh menarik, boleh dipertanyakan. Memang kepala negara Australia gubernur jenderal, bukannya ratu Inggris. Nah, memang Australia membuat semacam, saya nggak bilang tipu muslihat ya, tapi semacam upaya untuk membenarkan kemerdekaannya dengan mengangkat atau menyatakan bahwa gubernur jenderal itu kepala negara, bukan ratu Inggris. Meskipun kebenarannya yang mengangkat gubernur jenderal memang ratu Inggris, tetapi atas perintah Perdana Menteri Australia. Nah, ini menjadi menarik waktu gubernur jenderal mau berkunjung ke Indonesia dan ini waktu saya masih bekerja di kedutaan 25 tahun lalu. Saya juga ikut harus merancang program kunjungan pertama dari Gubernur Jenderal Australia ke Indonesia. Waktu itu dianggap sebagai kunjungan kenegaraan. Jadi memang statusnya resmi. Nah, yang menarik sekali, dan mungkin saya nggak tahu kalau orang Kemlu itu mau jadi iseng waktu itu. Tapi waktu disediakan fasilitas di Wisma Negara, mereka bilang, oh jadi Gubernur Jenderal akan di lantai 5. Kami langsung harus bilang, dia kepala negara, jadi harus di lantai 6, bukan di lantai 5. Kan Perdana Menteri, kalau Paul Keating ke sini, di lantai 5, bukan lantai 6. Terus mereka langsung tanya, dan saya nggak tahu kalau agak usil atau benar, tapi mereka, bukannya Ratu Inggris kepala negara Australia. Jadi kita membuka diskursus dan debat itu cukup lama. Akhirnya mereka bersifat baik dan membolehkan dia diperlakukan sebagai kepala negara. Walaupun secara ini pendapat pribadi, ya memang Ratu Inggris, jadi kalau malu ya jadi Republikan. Tapi ini ada semacam upaya untuk mengurangi rasa malu atau menjadikan orang sikap untuk menjadi lepas secara konstitusional murni dari kerajaan. Biasanya kepala negara di negara ini disebut Prime Minister, Perdana Menteri, atau kalau di India namanya Pradhan Mantri, yang sebetulnya artinya sama dengan Perdana Menteri. Wakil rakyat punya imunitas. Pegawai negeri bersifat netral secara politik. Nah, ini menarik. Waktu saya menjadi pegawai negeri dulu, sebetulnya partai yang saya dukung di oposisi. Nah, banyak teman saya di Indonesia bilang, kenapa kamu bisa jadi pegawai negeri? Karena kamu pengkhianat. Nggak boleh begitu. Kalau kamu nggak mendukung pemerintah, keluar. Saya bilang tidak begitu. Secara profesional, dari pagi ke sore,
tujuan saya membela kebijakan pemerintah, dan kalau diminta tanggapan atau perspektif saya sampaikan secara jujur, tapi bukan urusan saya untuk pakai ideologi sendiri untuk mengatur negara, karena saya bukan dari pemerintah. Saya sebetulnya pegawai negeri mendukung kebijakan. Ya kalau waktu pribadi di luar, ya tugas saya menjatuhkan pemerintah atau menggantikannya, bekerja untuk menggantikannya. Tetapi sebagai pegawai negeri, tugas saya murni untuk menjalankan secara jujur dan konsekuen kebijakan dari pemerintah dan tidak bocor. Hal-hal seperti itu menjaga integritas murni sebagai pegawai negeri. Nah, ini ada sesuatu yang lazim. Ini kan lazim sebetulnya dalam setiap sistem parlementer di dunia. Yang menjadi keluar biasaan model Westminster, pemerintah, anggota eksekutif, menteri-menteri, terdiri dari anggota legislatif. Jadi mereka anggota parlemen terpilih. Maksudnya anggota parlemen. Dan Perdana Menteri selalu berasal dari majelis rendah. Jadi Dewan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka tidak pernah dari Dewan Perwakilan Daerah atau Senat atau majelis atas. Ada juga dalam sistem model Westminster ada, saya pakai bahasa Malaysia di sini karena kita nggak ada konsep oposisi dalam sistem presidential. Jadi ada pembangkang di dalam proses parlemen itu, bahkan ada ketua pembangkang. Jadi ini ada orang yang siap menjadi Perdana Menteri andaikan pemerintah jatuh. Dan kemudian barangkali ada namanya kubu non-blok. Nah, ini ada kelompok yang tidak merupakan bagian dari pemerintah dan tidak pula merupakan bagian dari oposisi. Jadi boleh disebut, saya sebut mereka pihak non-blok. Bahasa Inggrisnya cross benches. Jadi artinya dia tidak duduk di bangku pemerintah atau bangku oposisi, tapi dia duduk di silang, di pertengahannya. Nah, ini ada apa yang bisa kita lihat dari struktur floor Dewan. Nah, ini ada penting. Ini floor DPR Inggris atau Dewan Rakyat Inggris. Ini floor Dewan Rakyat atau DPR negara lain yang menerapkan sistem ini. Yang menjadi sorotan di sini adalah strukturnya seperti tapal kuda. Artinya pemerintah dan oposisi langsung berhadapan. Model parlemen yang lain seperti kita lihat di Indonesia lebih seperti amphitheater. Jadi pihak perlawanan tidak saling lihat, tapi sebetulnya menghadap ke pihak yang menjadi ketua atau yang pembicara pada saatnya. Jadi mungkin ini lebih mengkristal dalam model Westminster, siapa yang mendukung, siapa yang melawan pemerintah. Tetapi konsepnya adalah oposisi loyal. Artinya dia berseteru di dalam struktur, di dalam floor yang sama, di dalam parlemen. Jadi bukan seperti sistem presidential di mana ada constitutional opposition. Artinya presiden sebagai eksekutif dan parlemen sebagai legislatif biasanya berseberangan secara konstitusional. Bukan di level yang sama di dalam majelis yang sama. Kemudian, sistem pemilihan di DPR biasanya berbasis wakil tunggal, bukan sistem proporsional. Nah, dua contoh perbedaan sedikit, ada Selandia Baru yang mencampur aduk antara yang separuh dipilih langsung dan separuh dipilih secara proporsional, dan di Irlandia yang menggunakan sistem seperti yang dipakai di sistem Senat Australia, jadi seperti sistem proporsional juga. Nah, perbedaannya kalau proporsional biasanya kita tidak tahu konstelasi koalisi setelah pemilu. Sebelum pemilu nggak jelas, karena biasanya tidak ada yang menang dewek dalam pemilu. Sedangkan kalau pakai sistem wakil tunggal, biasanya lebih jelas, ada mayoritas jelas setelah pemilu. Kemudian pemerintah dapat diberhentikan dapat diberhentikan DPR. Misalnya, mosi tidak percaya, atau gagalnya mendapat mosi percaya, atau penolakan RAPBN, yang artinya negara atau pemerintah akan kehabisan uang kalau tidak ada RAPBN. Jadi biasanya model seperti Indonesia di mana APBN dari tahun sebelumnya diulang lagi, itu tidak biasanya berlaku. Jadi kalau DPR tidak meloloskan RAPBN, ini menjadi kan salah satu alasan untuk menjatuhkan pemerintah.
Kemudian DPR dapat dibubarkan oleh kepala negara, walaupun bukan sebagai tindakan sepihak dari kepala negara. Dia tidak campur tangan karena simbol. Jadi kepala pemerintah, jadi Perdana Menteri, boleh menghadap kepala negara dan bilang DPR ini nggak bisa bekerja lagi, kita nggak bisa efektif, ada kebijakan penting yang nggak bisa diloloskan, saya minta rakyat untuk menyelesaikan sengketa politik ini. Artinya kepala negara bilang, silakan. Jadi saya dengan resmi bubarkan DPR dan pemilu langsung harus dilaksanakan dan pemerintah saat tidak boleh bikin kebijakan baru. Nah, ini ada satu hal. Jadi dalam masa lame duck seperti yang kita hadapi di Indonesia dari April sampai September, di mana pemerintah sebetulnya atau DPR sebetulnya tidak syah lagi karena dia sudah menghadapi pemilu, tapi yang baru dilantik, tapi dia masih merupakan sisa dari sebelumnya. Dia masih bisa seenaknya sendiri bikin undang-undang dan lain-lain. Dalam sistem ini tidak bisa begitu. Pemerintah tidak bisa mengangkat dan lain-lain. Jadi artinya ada pemerintah dimisioner dan tidak boleh ada kebijakan baru. Mereka langsung menyelesaikan masalah melalui pemilu. Nah, saya bikin catatan Inggris. Jadi anehnya Inggris sebagai yang disebut ibu model Westminster melanggar buat saya ini dan kalau saya boleh bilang pribadi sangat menjijikkan. Dia melanggar salah satu prinsip sistem model Westminster dengan bikin undang-undang dari zamannya David Cameron yang tidak memungkinkan yang menjadikan fixed term. Artinya pemerintah nggak bisa dijatuhkan, parlemen nggak bisa dibubarkan dini. Nah, buat saya ini menjadikan sesuatu yang sangat berbahaya karena membebaskan wakil rakyat dari pertanggungan jawab. Kalau mereka bisa dipecat, artinya dibubarkan, artinya ada pertanggungan jawab. Tapi kalau dia sudah aman sampai masa pemilu berikutnya, buat saya itu kan mengingkar prinsip yang sangat asasi dan sangat fundamental pada sistem model Westminster. Kemudian pada umumnya negara yang menggunakan sistem ini menggunakan sistem common law. Nah, saya selalu coba berpikir terjemahan common law apa? Jelas hukum biasa itu nggak relevan. Yang saya lihat paling dekat sebetulnya hukum adat. Karena artinya dalam banyak aspek penerapan sistem hukum di negara yang menggunakan sistem common law, hukum tidak ditulis. Inggris pun tidak ada undang-undang dasar. Selandia Baru tidak ada undang-undang dasar. Namun negaranya berjalan dengan lancar. Karena prinsip-prinsip itu sudah ditegakkan dan dihormati sekian ratus tahun. Nah, ada juga yang menggunakan sistem sedikit berbeda. Quebec lebih banyak menggunakan sistem seperti Prancis untuk sistem hukum, Jepang menggunakan sistem sendiri, dan banyak pakai sistem perpaduan. Misalnya di Malaysia antara hukum Islam dengan common law, di Selandia Baru antara common law dengan hukum adat orang Maori, di Papua Nugini pun antara common law dengan hukum adat suku-suku di situ. Jadi ada perpaduan antara sistem-sistem hukum. Nah, kalau saya boleh meneropong sedikit kepada sistem Australia. Sistem Australia biasanya disebut sistem Washminster. Bukan Westminster, tapi Washminster. Itu disebabkan karena yang mengilhami penyusunan sistem undang-undang dasar dan sistem politik di Australia adalah perpaduan antara sistem Inggris dengan sistem Amerika Serikat. Dari negara Amerika Serikat yang didapatkan adalah sistem bicameral kuat. Bukan bicameral lembek seperti di Inggris atau di Kanada atau di India, Pakistan, melainkan bicameral kuat. Artinya Senat di Australia punya kekuasaan yang sepadan dengan DPR. Karena dia mewakili wilayah. Dia mewakili negara bagian. Karena sebagai negara dengan sebaran penduduk yang sangat tidak merata, artinya kalau hanya berdasarkan DPR, semua akan berkuasa dari Sydney ke Melbourne. Kan itu mayoritas penduduk Australia tinggal di antara Sydney dan Melbourne. Artinya 90% Australia yang lain, rakyatnya impoten. Jadi agar supaya menjamin, supaya negara tidak bubar, artinya harus ada senat kuat. Supaya orang seperti saya, yang bukan orang dari daerah pusat, tidak merasa akan didikti
oleh wilayah pusat itu. Jadi sangat penting untuk negara seperti Australia yang punya sebaran penduduk yang tidak sama untuk menjamin kesatuan dan keberlanjutan negara agar ada majelis atas yang kuat. Jadi Senat kuat sebagai basis geografi mengimbangi DPR yang kuat secara demografi. Perpaduan antara keduanya adalah perwakilan rakyat yang berkelanjutan. Nah, kemudian dalam sistem Australia seperti di Amerika, sisa kekuasaan. Jadi kekuasaan yang tidak secara eksplisit dituangkan di dalam undang-undang dasar, otomatis menjadikan ranah kekuasaan dari masing-masing negara bagian sendiri. Kemudian salah satu aspek penting adalah sulit untuk membuat amandemen undang-undang dasar. Jadi orang nggak bisa iseng bikin amendment kiri kanan. Untuk membuatkan amendment untuk Undang Dasar Australia yang harus diloloskan 2 kali lipat. Jadi bukan hanya mayoritas suara pemilih harus sepakat melalui referendum, jadi perubahannya melalui referendum. Kedua, mayoritas negara bagian harus sepakat. Jadi suara jadi double, jadi namanya mayoritas ganda. Mayoritas suara dan mayoritas suara di mayoritas negara bagian baru bisa diloloskan. Dan selama 120 tahun ini ada 44 upaya untuk mengamend Undang-Undang Dasar yang lolos hanya 8. Dan beberapa di antara itu aspek kecil, misalnya Hakim Agung harus pensiun pada umur 75. Jadi pada umumnya rakyat Australia sangat hati-hati untuk mengamend Undang-Undang Dasar dan kemudian prosesnya sebetulnya sengaja dibuat supaya tidak terlalu gampang, supaya orang nggak iseng-iseng untuk mengamend Undang-Undang Dasar. Dari sistem Westminster, konsepnya kepala negara simbolis. Apakah namanya ratu atau gubernur jenderal sebetulnya, who cares, karena dia nggak berkuasa. Tapi pokoknya ada, dan yang semua tahu bahwa yang melaksanakan kekuasaan itu Perdana Menteri. Dan menarik kalau membaca Undang-Undang Dasar Australia, satu kata yang tidak akan ditemukan adalah Perdana Menteri. Konsep itu tidak ada. Tapi karena konsep common law, kita tahu siapa yang berkuasa. Eksekutif, seperti sistem Westminster lazimnya, eksekutif, pemerintah terdiri dari wakil rakyat. Ada kehadiran pihak oposisi atau pembangkang, serta juga sekali-sekali pihak non-blok, apalagi di Senat, karena sistem pemilihan di Senat itu seperti proporsional. Jadi jarang sekali ada partai atau blok partai yang berkuasa. Eksekutif pemerintah dapat diberhentikan DPR. Parlemen dapat dibubarkan kepala negara atas usul dari Perdana Menteri. Hanya ada satu contoh kasus di mana hal itu tidak terjadi, itu ada krisis konstitusi tahun 75, waktu Senat memblok era PBN, DPR, Perdana Menteri, tidak mau terima, dan dia ngotot-ngotot supaya Senat meloloskan, Senat masih tidak mau, negara mau menuju habis uangnya, akhirnya Gubernur Jenderal bertindak dan memberhentikan pemerintah saat ini dan mengangkat pemimpin oposisi secara dimisioner untuk melaksanakan pemilu. Nah, itu menjadi krisis. Jadi kalau ada satu bagian yang sangat krisis dalam konstitusi Australia, bacalah sejarah tahun 75. Nah, kemudian karena pakai sistem wakil tunggal untuk DPR, koalisi sudah terbentuk sebelum pemilu. Jadi, dan biasanya koalisi itu stabil. Jadi kita punya sebetulnya satu koalisi yang sudah berlangsung sejak tahun 1930-an. Mereka sudah tahu ranah masing-masing secara geografi dan kerjasama, apa dia di oposisi atau di pemerintah. Tapi pada umumnya rakyat tahu siapa yang akan menjadi Perdana Menteri atau kelompok-kelompok mana yang masuk. Jadi koalisi kepentingan yang ada di dalam masing-masing kubu yang bersaing itu sudah ketahuan sebelum pemilu, bukan setelah pemilu. Executive birokrasi profesional, bukan partisan. Seperti di Amerika Serikat sekarang ini ada ribuan pejabat yang baru akan diganti, seperti setiap kali ada penggantian administrasi. Di Australia, birokrat dari sekjen ke bawah seharusnya profesional. Meskipun itu selalu merupakan perjuangan untuk menjaga itu. Tapi pada umumnya ini prinsip yang sangat penting ditegakkan. Saya selesaikan di situ, mungkin kalau boleh serahkan
kembali ke Pak Abi. Kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan nanti kita bisa jawab. Moga-moga berguna. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kevin. Wah, sangat mencerahkan. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita temukan mengenai Westminster di Inggris, kemudian juga ternyata Westminster yang ada di beberapa negara bekas jajahan, dan bagaimana di Australia. Di Australia sebetulnya itu adopsi sedikit, tapi ternyata juga mengambil beberapa konsep yang ada di sistem parlemen Amerika Serikat. Itu menariknya di situ. Mungkin nanti kita buka sesi tanya jawabnya setelah paparan dari Pak Nofrizal, Pak Kevin ya. Jadi kita kumpulkan di sesi terakhir untuk diskusi tanya jawab. Saya persilakan Pak Nofrizal untuk menyampaikan materinya. Ya, makasih Pak Abi. Nggak diselesaikan dulu Pak Kevin tanya jawabnya? Kita kumpulkan aja nanti biar enak diskusinya, Pak Nof. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya teman-teman yang ingin bertanya bisa mulai disampaikan di kolom chat box. Nanti kita diskusikannya bersama-sama. Gitu. Terima kasih. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yunani Abioso selaku moderator. Ya, terima kasih juga kepada Pak Kevin Evans yang sahabat saya yang telah berkenan untuk memberikan kuliah tentang model Parlemen Westminster. Terima kasih banyak Pak atas kesediaannya. Sekarang saya mohon izin untuk memberikan materi yang berbeda mungkin dari model Westminster. Ini sesuatu model parlemen yang paling baru mungkin di dunia ya. Tapi sebetulnya modelnya sih nggak baru-baru banget. Cuma keberadaannya di dalam suatu organisasi internasional ini mungkin satu-satunya di dunia. Yaitu tentang Parlemen Uni Eropa. Nah, saya mohon izin Mas Abi untuk screen ya. Oke, saya coba buka ini. Sudah terlihat? Sudah ya? Oke, saya pergi ke full screen ya. Baiklah. Teman-teman mahasiswa semua, ini tadi sudah saya sebutkan bahwa ada satu model parlemen baru ya yang tidak merupakan parlemen dari sebuah negara, namun dia benar-benar parlemen ya, layaknya parlemen yang dimiliki oleh sebuah negara ya. Karena apa? Dia saya katakan benar-benar parlemen karena punya fungsi yang secara umum, secara garis besar itu sama dengan parlemen yang dimiliki oleh sebuah negara. Khususnya bila kita bandingkan dengan Indonesia, karena kebetulan riset saya membandingkan parlemen Uni Eropa dengan DPR, ini fungsinya sama persis ya. 3 fungsi utamanya adalah legislasi, kemudian ada budgeting ya, fungsi anggaran, kemudian ada fungsi pengawasan, ada satu fungsi tambahan juga sebagai fungsi menseleksi para pejabat ya, kalau di Eropa tentu di tingkat Uni Eropa. Nah, ini kan mirip dengan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPR kita, walaupun nanti dalam detail-detailnya masing-masing fungsi itu pasti ada perbedaannya. Nah, inilah kenapa menarik untuk dipelajari Parlemen Uni Eropa ini. Padahal Uni Eropa itu bukanlah sebuah negara, tapi kok punya parlemen. Dia sebetulnya adalah organisasi internasional. Ya, tidak satu pun organisasi internasional di dunia ini yang punya parlemen, ya, yang seperti Uni Eropa ini begitu. Nah, jadi dia benar-benar dipilih langsung oleh rakyat ya saat ini. Anggotanya ya 751 masih sekarang, nanti kalau sudah Inggris keluar tentu berkurang ya. Itu adalah orang-orang yang dipilih dari partai-partai politik yang ada di seluruh wilayah kawasan Uni Eropa yang anggotanya adalah 28 negara yang nanti tanggal 1 Februari tahun depan itu akan berkurang menjadi 27 dengan keluarnya Inggris. Nah, kok bisa sebuah organisasi internasional memiliki
parlemen, begitu ya. Ini saya iseng-iseng ya kasih gambar. Yang sebelah kiri itu, kalau kita lihat peta Inggris ya, itu Inggris masih bagian dari Uni Eropa ya, jadi masih 28. Nanti tahun depan sebelah kanan 1 Februari Inggris keluar. Tapi ada sedikit di kepalanya Pulau Irlandia itu adalah juga merupakan wilayah Inggris ya. Itu yang menjadi masalah besar sebetulnya, persoalan deal or no deal. Kalau Anda sering membaca berita, Inggris ini mau keluar dengan kesepakatan atau tidak dengan kesepakatan sama sekali, mau bikin perjanjian atau tidak bikin perjanjian sama sekali. Itu bermasalahnya itu adalah di kawasan Irlandia Utara yang merupakan bagian dari Inggris Raya. Itu pembahasannya beda lagi. Tapi inilah peta dari Inggris sekarang dan Inggris nanti di tahun depan. EU, European Union sekarang dan European Union di tahun depan. Nah, ini adalah gedung dari parlemen. Ini unik juga ya, Parlemen Uni Eropa ini. Yang di atas itu adalah gedung Parlemen Uni Eropa yang ada di kota Strasbourg ya, di dalam wilayah Perancis, tetapi terdapatnya kota Strasbourg itu persis di perbatasan dengan Jerman. Kenapa ada di situ gedungnya di dalam wilayah Perancis tapi di perbatasan dengan Jerman? Ini sebetulnya kesepakatan ya antara Jerman dan Perancis, karena mereka sebetulnya berdamai ya setelah Perang Dunia Kedua selesai. Mereka tidak mau berperang lagi ya. Tokoh utama dari Perang Dunia Kedua ini kan adalah Prancis dan Jerman ya. Ketika terjadi perdamaian, disitulah terjadi perdamaian Eropa dan Perang Dunia Kedua selesai. Banyak sekali yang ingin dicapai sebetulnya di masa depan ketika perdamaian itu terjadi, Perang Dunia Kedua itu selesai. Tapi yang pertama kali dilakukan oleh Prancis dan Jerman adalah membuat suatu komunitas ya, masyarakat, dalam arti mereka menyatukan hal-hal, dua hal ya, satu hal tapi menyangkut dua benda begitu ya, menyatukan produksi dan perdagangan dua unsur pembuat senjata, yaitu batu bara dan baja. Bahan utama pembuat senjata pada waktu itu adalah batu bara dan baja ya. Nah, itu yang mereka satukan produksi dan perdagangannya. Supaya tujuannya apa? Supaya mereka nggak berperang lagi. Supaya kalau itu sudah disatukan dan tidak lagi dikelola oleh masing-masing negara, sehingga mereka sudah bisa saling membaca kekuatan masing-masing kan. Jadi kalau sudah saling membaca kekuatan masing-masing kan nggak bisa lagi berperang gitu ya. Sudah tahu rahasianya kekuatannya gitu. Nah, ini mereka mendirikan suatu community, namanya adalah European Coal and Steel Community. Nah, community ini adalah suatu lembaga baru yang dibentuk oleh negara Prancis dan Jerman untuk tujuannya supaya melepaskan kedaulatan dalam bidang produksi dan perdagangan batu bara dan baja ini. Ya, jadi European Coal and Steel Community, kita singkat saja ECSC, itu berada di atas pemerintah Jerman dan Prancis, sehingga pemerintah Jerman dan Prancis sudah tidak ikut campur lagi dalam urusan tersebut gitu. Nah, mereka membentuk suatu high authority namanya, yang sekarang kemudian dalam perjalanan sejarahnya berubah menjadi European Commission. Itu adalah lembaga eksekutifnya yang mengelola persoalan masalah produksi dan perdagangan senjata itu. Nah, High Authority ini terdiri atas wakil-wakil dari pemerintah Jerman dan pemerintah Prancis. Niatnya seperti itu kan. Dan niat bagus itu rupanya disambut baik oleh beberapa negara lain juga yang malam sebelumnya menyatakan ikut bergabung, yaitu Italia, kemudian ada 3 negara di Eropa Barat bagian utara, yaitu Belanda, Belgia dan Luxembourg, Benelux ya, Belgia, Nederland dan Luxembourg. 4 negara ini juga ikut bergabung ya, karena mereka juga ingin menciptakan perdamaian di kawasan Eropa. Ya, jadi ada 6 negara esok paginya menyatakan mendirikan atau menandatangani treaty untuk mendirikan European Coal and Steel Community itu, yaitu Treaty of Paris.
Nah, itulah ceritanya kenapa gedung gedung ada di perbatasan Jerman dan Perancis. Nah, tapi menariknya ternyata ini hanya gedung untuk melakukan sidang-sidang paripurna saja. Ada 2 gedung lain yang ada di kota Brussel ya, yang gambar bawah. Nah, kenapa ada di Brussel? Karena sebetulnya kegiatan-kegiatan Uni Eropa itu banyak ya, sangat banyak secara uh, secara government begitu, itu tuh banyak dilakukan di Brussel karena European Commission sebagai lembaga eksekutif dari Uni Eropa itu adanya di Brussel. Nah, mereka kerja-kerja panja, kerja-kerja rapat komisi itu semua ada di Brussel. Ada satu kantor lagi, kantor kecil yang kadang-kadang juga rapat di situ, ada di Luxembourg ya. Saya tidak muat gambarnya di sini, hanya kantor kecil. Tapi mereka bekerja setiap bulan berkeliling di 3 kantor itu gitu loh. Dan ini sangat mahal. Nah, ini sebetulnya sudah banyak yang memprotes kenapa nggak disatukan saja, karena itu uang kan, uang dari rakyat juga gitu. Tapi sampai sekarang mereka masih tetap menerapkan 3 kantor ini karena ini adalah simbol-simbol perdamaian meletakkan kantor-kantor di beberapa negara gitu. Nah, jadi menariknya di situ kantornya tidak satu. Ini suasana kalau tadi Pak Kevin menyampaikan gambar dari sistem parlemen Westminster. Saya juga punya gambar kalau di sidang paripurna di parlemen Uni Eropa yang ada di kota Strasbourg tadi, begini suasananya kalau dari atas, ya. Itu meja yang paling bawah kalau di gambar yang paling atas itu adalah meja pimpinan sidang, ya. Anggotanya berada di kursi yang melingkar itu ya. Kalau kita lihat di gambar bawah ini kelihatan nih pimpinan sidang ada di depan. Ya mirip seperti DPR kita sebetulnya. Nah, mirip memang seperti DPR kita betul. Karena apa? Karena mereka terdiri atas banyak fraksi ya, sama seperti kita. Di sana ada 7 fraksi yang punya aliran politik sendiri-sendiri, ya, kemiripan aliran politik, dan 1 fraksi yang tidak mau bergabung ke dalam 7 fraksi itu, mereka namanya non-inscript political group. Jadi mereka menyebut fraksi-fraksi mereka sebagai political group. Nah, bagaimana cara mereka membentuk political group ini? Nah, di Uni Eropa itu tidak ada partai seperti di Indonesia yang kita memang karena undang-undang juga ya, karena aturan main, akhirnya partai-partai kita kan memang nasional sekarang ini kan. Jadi karena partainya ya partai-partai besar, akhirnya kan sekarang ini yang masuk ke DPR itu sebetulnya dalam aturan kita sendiri tidak ada keharusan bahwa setiap partai politik, setiap fraksi harus terdiri hanya 1 partai politik, nggak ada. Cuman kebetulan sekarang ini kita kan memang partai-partai politik maunya menjadi fraksi sendiri-sendiri ya, sehingga terbentuklah 1 partai politik, 1 fraksi gitu. Tapi dulu kita pernah juga mengalami 1 fraksi terdiri atas beberapa partai politik. Nah, itu sebetulnya yang terjadi di Uni Eropa. Tidak ada partai yang se-Uni Eropa gitu, yang mempunyai kantor perwakilan di semua negara anggota. Itu nggak ada, dan nggak ada juga aturan itu yang mengharuskan seperti itu. Tapi ada wacana untuk membuat seperti itu. Tapi sampai sekarang partai-partai peserta pemilu untuk ikut pemilu Uni Eropa ya, itu mereka adalah partai-partai dari negara-negara anggota ya. Jadi 751 kursi itu dibagikan kepada negara-negara anggota sesuai dengan jumlah penduduknya. Makin besar jumlah penduduknya, makin besar pula kuota atau jatah kursi yang dimiliki oleh negara tersebut ya. Itu tergantung pada jumlah penduduk ya. Kalau Jerman jumlah penduduknya yang paling besar, maka jumlah kursi yang dimiliki di Parlemen Eropa adalah Jerman. Yang paling kecil Malta, jumlah penduduknya, jumlah kursi yang paling kecil dimiliki oleh negara adalah negara Malta begitu. Nah, lalu mereka memperebutkan jatah-jatah kursi yang sudah dijatahkan saja oleh aturan Uni Eropanya, itu yang diperebutkan di setiap negara begitu. Nah, jadi Jerman hanya memperebutkan jumlah kursi, kalau saya tidak salah nanti kita lihat angkanya 96 kursi, hanya itu saja yang mereka perebutkan. Di Malta ada 6 kursi, itu saja yang mereka perebutkan. Nah, partai-partai di negara masing-masing itulah yang memperebutkan, ataupun ya kalau ada partai yang boleh calon independen ya
Pokoknya semua peserta pemilu hanya memperebutkan kuota kursi di masing-masing negara saja. Ya. Nah, setelah mereka, dan sistem pemilunya juga dilakukan masing-masing negara sesuai dengan aturan di masing-masing negara. Pokoknya Uni Eropa nggak mau tahu, silahkan penuhi kursi yang sudah menjadi jatah kalian masing-masing. Gitu. Nah, ini kan artinya ada ratusan partai kan peserta pemilunya. Setelah mereka terpilih, mereka duduk di Uni Eropa, di Parlemen Uni Eropa, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai European Parliament. Ya, setelah mereka duduk di situ, bagaimana mereka membentuk fraksi sehingga bisa jadi dipersilahkan mencari teman berdasarkan kemiripan ideologi, dan ada beberapa persyaratan lain juga yang harus dipenuhi untuk dapat membentuk suatu fraksi begitu. Nah, jadi sehingga terbentuklah 7 fraksi, tapi prinsip utamanya adalah mencari kedekatan teman berdasarkan ideologi, kemiripan ideologi. Jadi misalnya ada anggota partai politik yang berhaluan lingkungan dari Belanda, itu akan bergabung dengan orang-orang yang juga haluannya adalah green dari negara-negara lain, membentuk suatu fraksi green, ya, mereka sebut fraksi itu political groups. Dan demikian juga grup-grup yang lain, ya, membentuk fraksi berdasarkan kedekatan kepentingan atau platform ataupun ideologi, atau di sana disebut sebagai affinity. Gitu. Begitu caranya mereka membentuk fraksi-fraksi di sana. Oke, itu secara umum saya jelaskan, tapi nanti juga akan terlihat dalam uraian selanjutnya. Ya, Uni Eropa, ya. Apa itu Uni Eropa sesungguhnya? Saya tadi di awal menyebutkan bahwa dia bukan negara, ya, dia organisasi internasional, tapi dia juga bukan organisasi internasional biasa, karena buktinya punya parlemen. Dan bahkan dia bukan hanya punya parlemen saja, dia punya lembaga-lembaga yang lain yang mirip seperti negara, begitu, di tingkat supranasional di atas keberadaan negara-negara anggota. Ya, mungkin kita bisa membandingkan dengan federasi barangkali, tapi ini tetap beda dengan federasi seperti halnya Amerika Serikat ataupun Jerman, gitu. Nah, European Union, nah, sebagai sebuah organisasi internasional, dia menganut prinsip supranasionalisme. Sementara organisasi internasional yang biasa, seperti yang kita kenal ASEAN di wilayah regional kita, ASEAN menjalankan organisasinya secara intergovernmental cooperation atau intergovernmentalism, ya. Artinya apa bedanya supranasionalism dengan intergovernmentalism? Kalau intergovernmentalism, semua keputusan yang dibuat oleh pelaku di negara, anggota, penanda tangan, maka harus diratifikasi dulu, dalam arti diadopsi sebagai hukum positif dari negara masing-masing. Gitu. Nah, sementara kalau supranasionalism itu ada dua produk hukum, dua level produk legislasi, ya. Yang pertama, memang mereka membentuk perjanjian internasional juga, namanya treaty, sama di ASEAN juga bentuk treaty, ya, atau traktat dalam bahasa Indonesianya, multilateralism, ya, multilateral agreements. Nah, ini pada level treaty ini mereka menyebutnya sebagai level primary legislation. Nanti ada level di bawahnya secondary legislation yang levelnya kira-kira kalau di kita adalah undang-undang. Nah, dua hal ini yang membedakan antara Uni Eropa dengan ASEAN, ya. Di ASEAN tidak mengenal yang namanya primary legislation dan secondary legislation. Hal ini dilaksanakan menurut prinsip-prinsip rule of law di Uni Eropa, sambil juga menghormati demokrasi, ya. Bukan berarti demokrasi hak-hak negara anggota dihilangkan, tidak. Kemudian juga tetap merespek kepada diversity, di mana moto mereka sendiri juga adalah United in Diversity, sama persis seperti Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya. Nah, ciri lain dari supranasionalism tadi saya sebutkan ada legislations, yang kemudian legislations itu juga adalah produk-produk hukum yang dibentuk oleh institutions yang dibentuk oleh treaty. Ya. Treaty itu sebagai legislation di tingkat utama atau primary legislation, kita sebut legislasi primer mungkin dalam bahasa Indonesia, ya, itu berlaku sebagai konstitusi. Nah, bagaimana mereka memberlakukan treaty menjadi
keberlakuannya seperti konstitusi. Caranya sama seperti di ASEAN, mereka tetap harus jadi begitu. Jadi para kepala pemerintahan atau pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dari semua negara anggota itu berkumpul di dalam suatu lembaga yang namanya European Council atau Dewan Eropa. Nah, mereka berkumpul situ menandatangani itu ketika mereka tanda tangan itu belum berlaku, belum efektif ya untuk di semua negara, belum mengikat rakyat di negara anggota. Nah, ketika sudah diratifikasi oleh semua negara anggota tanpa kecuali, prinsip tanpa kecuali ini namanya prinsip unanimity. Secara unanimously semua harus setuju. Ya, kalau satu aja negara menolak, maka dia tidak jadi berlaku treaty tersebut. Nah, ketika treaty itu sudah berlaku, pada saat berlaku itulah negara terakhir yang menandatangani atau meratifikasi, dan disitulah mulainya berlaku treaty itu sebagai konstitusi bagi semua negara anggota, dan itu harus dihormati. Bahkan konstitusi dan undang-undang negara anggota harus menyesuaikan diri terhadap treaty tersebut yang sudah berlaku sebagai konstitusi. Bagaimana cara negara-negara itu mengadop treaty itu urusan masing-masing negara tergantung konstitusi mereka sendiri ya. Tapi ada yang lewat referendum, ada yang lewat ratifikasi di parlemen, itu terserah kepada masing-masing. Yang jelas sudah diakui sebagai konstitusi keberlakuannya di semua negara anggota begitu. Nah, untuk saat ini dari sejarah panjangnya Uni Eropa, treaty yang berlaku sekarang ini namanya Treaty of Lisbon, ya berlaku tahun 2009, terdiri atas dua treaty sebetulnya, Treaty of European Union and the Treaty on the Functioning of European Union. Itu panjang lagi urusannya kenapa ada dua, nanti ceritanya di lain kuliah ya. Nah, si treaty ini, si treaty yang sudah berlaku sebagai konstitusi ini, kemudian di situ juga diamanatkan, disepakati oleh para kepala pemerintah tadi yang sudah diratifikasi itu, disepakati bahwa mereka juga membentuk yang namanya institusi, ya lembaga. Kalau di kita itu namanya lembaga negara ya, ada DPR, ada BPK, ada presiden, ada DPD, macam-macam gitu, MA, MK. Nah, di situ juga ditetapkan di dalam treaty itu lembaga-lembaga tersebut ya. Nah, ada 3 lembaga utama yang berfungsi membuat punya peranan, punya role dalam membentuk secondary legislation ya. Yang utama secondary legislation-nya adalah regulations dan directive ya. The regulations itu persis seperti undang-undang kalau dia sudah berlaku ya. Kalau directive ini masih memerlukan upaya lebih lanjut dari negara anggota, tapi bukan ratifikasi namanya. Nah, jadi ada level konstitusi, primary legislation, dan ada secondary legislation. Nah, inilah yang membedakan dia dengan organisasi internasional biasa yang kita kenal seperti ASEAN gitu. Nah, mereka punya konstitusi, mereka juga punya undang-undang yang secondary legislation yang berlaku seperti undang-undang di sebuah negara gitu. Nah, dengan demikian inilah yang disebut dengan sistem supranasionalisme ya. Ketika peraturan perundang-undangan itu sudah dibuat oleh lembaga-lembaga yang dibentuk oleh treaty, maka dia langsung berlaku saja kepada negara anggotanya, mengikat rakyat negara anggota begitu. Dan itu harus dipatuhi ketika regulation sudah disahkan, directive sudah diadop, itu peraturan di tingkat negara anggota pun harus menyesuaikan diri. Nah, inilah lembaga-lembaga yang dibentuk oleh treaty atau konstitusinya Uni Eropa ini. Ya. Banyak sekali, bahkan ini lebih dari 11 sebetulnya. Tapi ada 4 lembaga utama yang terkait dengan pembuatan legislation, yaitu European Council, membuat tadi saya sudah sebut membuat treaty sebagai primary legislation. Kemudian ada 3 negara yang berperan dalam pembuatan secondary legislation, yaitu European Commission sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, kemudian European Parliament, ini yang akan kita pelajari hari ini, sebagai pemegang kekuasaan legislatif, dan sebetulnya European Parliament tidak sendiri dalam bekerja ya, di samping tadi ada European Commission, ada Council of European Union atau disebutkan dengan Council of Ministers yang juga punya legislative power ya. European Commission itu punya legislative power tapi hanya dalam hal pengusulan ya. Jadi draft undang-undang, draft secondary legislation itu hanya boleh dibuat oleh European Commission sebagai lembaga eksekutif, sama seperti kalau di sistem pemerintahan Belanda itu kan Tweede Kamer pembuat RUU-nya gitu ya.
nanti dibahas di parlemen, kemudian disahkan di Senat atau di Eerste Kamer. Nah, di Uni Eropa itu lembaga eksekutif, European Commission adalah satu-satunya lembaga yang boleh membuat RUU. Tapi lembaga lain, lembaga yang banyak-banyak ini boleh minta kepada European Commission untuk, Komisi Eropa bikin dong undang-undang tentang ini, boleh, tapi tidak boleh membuat draftnya, tidak boleh buat rancangan. Yang boleh membuat rancangan hanya European Commission. Dan rancangan itu kemudian diserahkan kepada dua lembaga perwakilan, yang satu European Parliament sebagai perwakilan politik atau perwakilan ideologi politik dari seluruh Uni Eropa, yang satu lagi adalah Council of European Union, lembaga perwakilan yang mewakili secara territorial representation, itu dia nanti untuk bekerjanya adalah para menteri, tergantung kepada subject matter undang-undang atau RUU yang sedang dibahas. Jadi anggotanya bergantian tergantung kepada bidang-bidang yang sedang dibahas. Jadi kalau Komisi Eropa sedang mengajukan misalnya undang-undang tentang sungai, karena sungai melintas di beberapa negara, itu menyangkut kepentingan bersama, jadi undang-undang yang demikian bisa dibuat di tingkat Uni Eropa, maka Komisi Eropa itu menyerahkan draftnya kepada parlemen dan kepada Council Union untuk dibahas bersama oleh dua lembaga ini, ya, yang satu sebagai political representation, yang satu lagi sebagai territorial representation. Tapi ketika membahas undang-undang tentang RUU tentang sungai itu tadi, maka setiap pemerintah negara anggota itu mengutus menteri-menteri perairan atau menteri-menteri yang mengurus tentang sungai di negara masing-masing. Ketika RUU-nya selesai pula tugas mereka. Bahkan pada satu saat yang bersamaan bisa ada terdiri atas beberapa dewan menteri, karena tergantung juga berapa jumlah RUU yang sedang dibahas. Tapi kalau parlemen itu bekerjanya normal, ya, mereka anggotanya ya dipilih oleh rakyat bekerja selama 2 tahun masa jabatannya. Begitu. Nah, ini lembaga utama. Nah, selain itu ada lembaga yang namanya Pengadilan Uni Eropa, Bank Sentral, karena ada mata uang euro, ya, kita semua sudah kenal itu mata uang euro itu menghapuskan mata uang lain di Uni Eropa, ya, 19 negara, walaupun ada 28 atau 27 nanti tahun depan, tapi yang baru mengadopsi mata uang euro baru 19 negara, dan itu dikelola moneternya oleh European Central Bank. Ada BPK-nya, ya, European Court of Auditors, karena juga mereka punya budget kan, harus diawasi, dan ada lembaga-lembaga lain juga yang ikut menyelenggarakan tata kelola Uni Eropa ini, atau the governance of European Union. Nah, dari itu tadi sudah saya sebutkan ada 4 lembaga utama, sudah saya jelaskan di depan, ya. Tadi yang EU kepala pemerintahan itu, kalau European Council yang terdiri atas pemimpin tertinggi lembaga eksekutif di negara masing-masing, itu bisa kepala negara, bisa kepala pemerintahan. Kalau pemimpin eksekutif tertingginya adalah presiden, ya presidennya yang ikut di situ, atau kepala negaranya yang ikut di situ, ya, seperti Prancis gitu. Tapi kalau kepala pemerintahan tertingginya adalah perdana menteri, maka perdana menterinya yang ikut di situ. Nah, kemudian ada the council. In the council ini biasa disingkat the council, itu sebenarnya kepanjangannya adalah the Council of European Union, atau yang disebut the Council of Ministers dalam bahasa sehari-hari. Jadi jangan tertukar antara Council of European Council dengan the Council of European Union. Kemudian ada European Commission, itu lembaga eksekutifnya tadi. Nah, ini ditunjuk orang-orangnya oleh pemerintah dan negara-negara anggota juga, tapi untuk bekerja selama 5 tahun permanen. Ya, nanti mereka berbagi tugas, 28 Direktur Jenderal, mereka nyebutnya seperti kementerian di kita, sekarang ada model-model baru lagi, awalnya itu hanya 28 saja, itu berbagi tugas seperti menteri-menteri, setiap komisioner itu yang berasal dari utusan masing-masing negara anggota. Tapi mereka bekerja sebagai suatu kesatuan, ya. Dan setelah mereka duduk di situ, mereka tidak lagi bekerja untuk negara, tapi bekerja untuk European Union as a whole, ya. Sama seperti anggota Parlemen Uni Eropa juga begitu, sudah terpilih duduk di Parlemen Uni Eropa, tidak lagi berbicara kepentingan negara, tapi kepentingan Uni Eropa secara keseluruhan. Nah, begitu. Kalau yang Council of Ministers itu atas nama lembaga, ya, karena territorial representation itu sama seperti Senat di Amerika, cuma Senat kan dipilih langsung oleh rakyat. Kalau ini mewakili pemerintah negara masing-masing, dan mereka ketika bekerja juga mewakili kepentingan dari negara-negara anggota. Nah, itu 4 lembaga utama. Nah, sekarang ya, mohon
Mohon maaf dipadatkan karena waktu kita juga Ya. terbatas. Oke, nah ini saya nanti bisa dibaca ini PowerPoint saya ini. Yang jelas dia tadi sudah saya jelaskan bahwa dia adalah lembaga benar-benar lembaga parlemen, lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat, ya, bekerjanya selama 5 tahun dan sejak tahun 79 dia dipilih langsung oleh rakyat, ya, dan dia bekerja sama dengan yang tadi namanya Council of European Union. Ya, sebelum tahun 79 ketika berdiri tahun 52 dia belum dipilih oleh rakyat, tapi hanya merupakan perwakilan dari parlemen negara masing-masing. Ini sudah saya bahas tadi, ini juga sudah. Nah, soal pembagian bagaimana cara membagi jumlah kursi kuota tadi ada namanya prinsip proportionality, tapi bukan proportionality murni, tapi mereka menyebutnya sebagai degressive proportionality. Bagaimana itu degressive proportionality ada di sini, bisa dibaca nanti. Ya, yang jelas penduduk paling banyak punya kursi paling banyak, yang paling sedikit juga punya kursi paling sedikit. Nanti setelah Brexit keluar hanya nanti jumlah kursinya hanya tinggal tersisa 704 plus 1, presidennya jadi 705. Nah, ini struktur jatah-jatah kursi yang dimiliki sampai yang sebelah kiri sampai akhir Januari, yang sebelah kanan nanti ketika Brexit sudah terjadi, Inggris sudah keluar, mulai 1 Februari susunan jumlah kursinya begitu di sebelah kanan. Ya tadi sudah saya jelaskan bahwa mereka duduk di situ bukan berdasarkan kelompok negara, tapi kelompok ideologi partai politik. Nah, sidang paripurna dan non paripurna sudah saya jelaskan juga. Kemudian ini, oh ya, untuk pemilunya ya yang merupakan dapil adalah negara-negara anggota itu sendiri. Pemilu terakhir kemarin bulan Mei tahun 2019. Ini struktur anggota parlemen sekarang ya setelah pemilu 2019 kemarin yang akan berlaku sampai 2024. Nah, di sini bisa dilihat kelompok-kelompok nama-nama kelompok partai politiknya dari EPP ya sampai kepada GUE garis miring NGL itu, dan yang terakhir non inscrit yang tidak mau bergabung ke ideologi manapun. Nah, mereka membentuk satu kelompok sendiri, tapi mereka tidak dapat insentif keuangan. Nah, ada satu prinsip namanya subsidiarity, nanti bisa kita bahas apa itu. Ya, demikian saya rasa waktu saya sudah habis, Mas Abi. Ya, baik. Terima kasih Pak Nofrizal sudah menyampaikan. Saya mengundang dari beberapa teman-teman mahasiswa di kelas Lembaga Perwakilan Rakyat dan tentunya juga Bapak Ibu hadirin untuk saya bisa harus menyampaikan. Stop share. Oh ya, silakan. Boleh? Silakan. Ya. Untuk menyampaikan pertanyaan, tapi saya mau undang dulu atau saya sampaikan, saya panggil dulu, mungkin kalau tidak ada saya sampaikan secara langsung. Denny Velano, ada? Hadir. Pak Denny Velano? Oh iya. Ya. Pak, boleh disampaikan langsung pertanyaannya? Baik, terima kasih. Terima kasih penjelasannya Pak Kevin dan Pak Nofrizal mengenai Westminster dan Parlemen Uni Eropa. Pertanyaan saya di sini dalam sistem Parlemen Westminster dan Uni Eropa, apakah ada ketentuan penyampaian semacam laporan pertanggungjawaban dari kepala pemerintahan kepada Parlemen Westminster dan Uni Eropa? Apabila ada ketentuan seperti itu, bagaimana kewenangan dari Parlemen Westminster dan Uni Eropa? Misalnya ada kewenangan menolak atau menerima dari laporan pertanggungjawaban dari kepala pemerintahan. Nah, setelah itu kaitannya dengan kewenangan dari parlemen tersebut, apabila menerima atau menolak, apakah ada efeknya terhadap kelangsungan dari pemerintahan? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denny. Baik, kami persilakan Pak Kevin dan Pak Nofrizal bisa langsung menyampaikan tanggapan atau jawabannya. Oke, jadi mungkin kalau saya boleh bilang, boleh mulai. Tiap hari DPR bersidang di Australia atau tiap negara bagian, dan setahu saya di mayoritas negara yang menerapkan model Westminster. Ada boleh disebut sesi tanya. Jadi ini mekanisme di mana setiap anggota dewan boleh mengangkat pertanyaan mengenai apapun yang dia inginkan tanpa pemberitahuan duluan kepada menteri yang dia tunjuk untuk dijawab.
Jadi tiap hari ada proses pertanggungjan jawab oleh pemerintah. Jadi proses yang berjalan, ketua dewan, misalnya pertanyaan dari pihak pemerintah, pihak oposisi, pihak pemerintah, pihak oposisi, kalau ada non-block mereka juga dikasih kesempatan. Nah, jelas sekali kalau ada pertanyaan dari anggota pemerintah biasanya itu basa-basi. Oh, bagaimana, apakah Bapak Menteri bisa jelaskan kehebatan pemerintah untuk menyelesaikan masalah hari ini? Jadi biasanya seperti itu. Sedangkan dari oposisi, kenapa pemerintah gagal untuk menyelenggarakan apa yang disampaikan dan lain-lain. Jadi ada proses pertanggungan jawab setiap hari, ada sidang, dan itu biasanya di zaman ini disiarkan langsung. Masing-masing negara punya mekanisme sedikit berbeda, dan biasanya itu cukup brutal kalau mau lihat proses perseteruan dan kejelasan. Jadi proses itu biasanya cukup diinterogasi. Ada kalau lihat di DPR ada level 2. Level dulu itu di atas itu boleh disebut fraksi balkon. Jadi itu biasanya rakyat dari manapun boleh masuk ke dewan dan menonton apa yang sedang dilaksanakan di floor dan dari pers. Jadi mereka langsung menulis semua yang sedang berjalan atau siarkan. Jadi ada proses pertanggungjawab langsung di floor, di sidang paripurna setiap hari. Kalau di Senat ada proses yang sama dan menteri yang dari Senat atau mewakili menteri yang dari dewan yang lain juga dipertanyakan. Dan hal seperti itu lazim dilakukan di sebagian besar dari negara yang menerapkan model Westminster secara demokratik. Nah, seberapa jauh hal seperti itu terjadi di Singapura, saya belum bisa menjawab karena belum terlalu mengamati langsung, atau seberapa jauh itu terbuka untuk publik. Tapi yang jelas di India, di Inggris, di Kanada, Selandia, Australia, dan negara yang betul-betul sudah mapan secara pelembagaan demokrasinya, itu salah satu mekanismenya. Nah, kemudian boleh juga ada mosi sensi, mungkin di sini akan semacam seperti interpelasi atau mosi tidak percaya, macam-macam juga bisa dilontarkan kalau misalnya menteri gagal atau bohong. Bohong itu yang paling berat. Kalau dibuktikan bahwa dia tidak jujur dalam informasi yang disampaikan, itu betul, itu bisa menjadi fatal maut untuk posisinya sebagai menteri. Jadi begitulah bagian dari proses. Terus di dalam komisi-komisi ada mekanisme pertanggungjawaban juga. Tapi yang paling banyak dilihat adalah di floor. Baik, makasih Pak Kevin. Pak Nofrizal, bagaimana mungkin mekanisme pertanggungjawaban di parlemen? Ya, Pak Denny, yang ditanyakan kepala pemerintahan Uni Eropa atau kepala pemerintahan negara-negara? Ya, mungkin kalau yang di parlemen Uni Eropa mungkin kan yang tadi dijelaskan oleh Pak Nofrizal ya, bahwa ini gabungan dari semua negara-negara di Uni Eropa ya Pak ya. Nah, konteks pertanggungjawabannya itu apakah mengikat kepada bisa diminta pertanggungjawaban terhadap setiap kepala pemerintahan di negara-negara di Uni Eropa itu sendiri atau seperti apa Pak? Gitu. Untuk yang Uni Eropa ya Pak. Jadi yang Anda tanyakan, para kepala pemerintahan negara anggota bertanggung jawab nggak kepada Parlemen Uni, begitu ya? Betul Pak. Nah, karena ada dua di sini. Ada yang kepala pemerintahan Uni Eropa, yaitu dia presiden dari European Commission. Itu lembaga eksekutif atau government dari Uni Eropa. Nah, kalau itu iya, dia tanggung jawab kepada parlemen. Ya, dia karena tugas supervisinya Parlemen Uni Eropa mengawasi semua lembaga Uni Eropa, European Institutions atau EU Institutions, itu semua di bawah pengawasan fungsi supervisinya Parlemen Uni Eropa. Termasuk yang paling utama justru yang diawasi adalah Presiden Komisi Eropa itu. Nah, kalau itu iya, bahkan dia bisa mengajukan mosi saya Parlemen Uni Eropa kepada Komisi Eropa. Bahkan kalau terjadi uniknya ya, terjadi mosi tidak percaya, itu yang bubar bukan yang diberhentikan bukan hanya Presiden Komisi Eropanya saja, tetapi satu tim semua bubar. Ya. Waktu pengangkatan juga begitu. Jadi setiap negara kan mencalonkan para kepala pemerintahan negara-negara
kan mencalonkan calon untuk duduk sebagai komisioner ya, untuk menjadi anggota dari Komisi Eropa. Itu pun satu paket 27 atau 28-28-nya harus disetujui oleh parlemen. Satu aja yang ditolak bisa dimainkan lagi. Harus diadakan penunjukan ulang lagi dari setiap negara. Jadi kepada para kepala pemerintahan di setiap negara itu harus membaca dulu nih. Ini mayoritas di parlemen ini yang fraksi apa nih ya? Yang mereka harus bisa membaca, harus ada terjadi dialog politik di situ supaya calon yang mereka ajukan ini tidak satu pun yang ditolak, gitu ya. Dan calon yang diajukan oleh para kepala pemerintahan. Nah demikian juga pembubarannya juga. Nah itu ada, memang itu terjadi perimbangan antara balances antara parlemen Uni Eropa sebagai lembaga perwakilan rakyatnya Uni Eropa terhadap lembaga eksekutifnya Uni Eropa. Tapi kalau para kepala pemerintahan negara anggota, perdana menteri negara anggota, itu tidak bertanggung jawab kepada parlemen Uni Eropa. Mereka bertanggung jawabnya kepada parlemen di negara mereka masing-masing. Di sistem Uni Eropa, mereka adalah penguasa tertinggi European Council ini. Para kepala pemerintahan itu di atas parlemen justru. Karena apa? Karena mereka pembuat konstitusi. Ya, tidak disebutkan sebagai lembaga tertinggi, seperti kita juga MPR kan tidak disebut sebagai lembaga tertinggi, tapi mereka pembuat konstitusi. MPR kita juga pembuat konstitusi kan, pembuat primary legislation yang menentukan arah Uni Eropa ini mau kemana. Begitu mereka selesai kerjaannya itu, udah mereka nggak kerja. Kerjanya cuma sekali-sekali aja ketika perubahan treaty. Ya kita simpelnya kita sebut seperti itu. Ada amandemen treaty. Treaty ini kan sudah panjang sekali perjalanannya. Sudah sering dirubah. Dari mulai Treaty of Paris, tadi ECS itu ada Treaty of Rome, sampai Treaty of Maastricht, Treaty of Lisbon. Gitu. Nah yang terakhir kan Treaty of Lisbon. Itu semua kerjaannya para kepala pemerintahan. Tapi begitu treaty-nya jadi, mereka udah nggak kerja lagi. Jadi mereka tidak diawasi oleh parlemen. Yang bekerja selanjutnya adalah lembaga-lembaga yang dibentuk oleh treaty, termasuk parlemen di sini. Tidak ada hubungan kerja ketika kekuasaan itu sudah diserahkan lewat treaty, sebagai melalui treaty. Itu hubungan kerjanya. Jadi tidak ada pertanggungjawaban dari para kepala pemerintahan kepada parlemen Uni Eropa. Para kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen negaranya masing-masing. Mas Denny. Ya. Terima kasih Pak Nofrizal atas penjelasannya. Cukup clear ya Pak Denny. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih juga Pak Denny atas pertanyaannya. Berikutnya saya undang dari mahasiswa dulu deh nih. Sudah menyampaikan pertanyaan Aditya Wahyu Saputro. Ini pertanyaan juga cukup menggelitik, ditujukan mungkin ke Pak Kevin ya. Silakan Aditya Wahyu. Adit. Langsung. Ya. Baik, terima kasih Pak Yunani. Sebenarnya saya juga ingin menyampaikan kayak dengan senang banget bisa ketemu dengan Pak Kevin Evans karena saya sendiri suka dengan sistem alternatif vote yang diterapkan di Australia. Bagaimana anggota parlemen Australia itu dipilih menggunakan alternatif vote yang mungkin itu bisa diterapkan juga di pertimbangan untuk di Indonesia. Lalu kemudian untuk pertanyaan saya sebenarnya kalau di dalam sistem parlementer sebenarnya bagaimana kedudukan dari kepala negara? Dia memang simbol, tetapi kemudian kenapa ketika bertindak itu selalu harus nasihat, bahkan dalam konstitusi Malaysia itu jika kepala negara diminta bertindak atas nasihat Perdana Menteri, maka harus bertindak sedemikian rupa sesuai nasihat itu. Jadi sebenarnya apakah tidak ada check and balance antara kepala negara dengan Perdana Menteri? Karena Perdana Menteri kan jabatan politik seperti itu. Tapi kemudian kenapa harus seperti Royal Assent misalkan dalam parlemen ada undang-undang dan ada ditujukan untuk Royal Assent hanya sekedar untuk tanda tangan. Nah maksudnya di situ kenapa setelah begitu lemah seperti itu harusnya untuk check and balance perbedaan konsep di situ. Terus kemudian saya ingin bertanya aja karena kan Australia dan Kanada tapi kemudian kepala negara mereka kan gubernur jenderal yang diangkat oleh Queen Elizabeth. Nah, kemudian yang menjadi masalah sih kan memang tidak ada keinginan politik dari masyarakat Australia sendiri dan konteks Australia untuk mengganti sistem yang ada. Kan seolah-olah kayak masih di bawah bayang-bayang kolonial seperti itu. Sedangkan sebagai contoh Barbados, salah satu negara di Karibia, itu memang ingin menghapuskan sistem gubernur jenderal ini gitu. Terima kasih. Selamat pagi.
Pak, pertanyaan yang Terima sangat mendalam dan luas juga. Perbedaan tugas antara kepala negara dengan kepala pemerintah. Masalah penyelesaian persengketaan politik itu sebetulnya tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dewan. Karena Dewan yang menguasai pemerintah. Jadi agak menganakkan kalau parlemen tidak mau mengambil fungsi dan melaksanakan tanggung jawab, bahkan minta diselesaikan oleh bapak-bapak kepala negara. Jadi itu sebetulnya mengingkar prinsip bahwa yang harus bertanggung jawab. Jadi boleh saja kita selalu bilang kebebasan. Tapi di belakang kebebasan dalam parlemen untuk membentuk, membubarkan pemerintah, ada juga tanggung jawab untuk mengawasi dan laksanakan. Jadi dengan demikian, kalau disebut simbol artinya dia tidak campur tangan dalam urusan politik. Jadi sebagai warga negara yang tinggal dalam, saya nggak pedulikan pendapat Elizabeth Windsor atau Charles Windsor atau Gubernur Jenderal mengenai perspektif dia mengenai kebijakan global warming atau kebijakan, itu bukan urusan, saya nggak pedulikan itu bukan tugasnya. Saya ingin tahu pemerintah, Perdana Menteri, atau anggota rakyat, apa pendapat Anda, apa tindakan Anda untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, paling dalam hal itu perlu difahami bahwa fungsi kepala negara itu merupakan semacam, jadi kalau dibilang simbol itu artinya apa? Itu artinya orang yang bisa menaungi semua kaum yang ada di dalam bangsa itu. Jadi simbol-simbol kesakralan negara ada di tangan dia. Jadi dengan demikian, sangat tidak benar kalau dia menggunakan permainan politik karena dia punya simbol kesakralan itu. Karena itu bisa mengotori kesakralan itu. Jadi undang-undang dasar, simbol kesatuan negara, dan lain-lain. Tugasnya Perdana Menteri untuk untuk menyelam dalam selokan politik seharian. Itu tugas dia. Tugasnya Perdana Menteri untuk dibenci oleh sebagian dari penduduk. Karena setiap kali pemerintah ambil kebijakan, pasti ada yang senang, pasti yang tidak senang. Itu normal. Jadi tidak mungkin, itu kan mimpi di tengah hari bolong, kalau harapkan bahwa ada kebijakan yang disambut baik oleh semua rakyat, itu nonsens. Jadi politik yang selalu bersifat sesuatu yang bertaruh, itu urusan parlemen. Kepala negara harus berdiri di atas semua itu. Jadi sangat tidak lazim kalau dia campur tangan atau diminta campur tangan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, krisis konstitusi Australia 75 disebabkan karena parlemen tidak bisa menyelesaikan tugasnya untuk menyelesaikan era PBN. Jadi dengan demikian terpaksa Gubernur Jenderal harus bertindak sesuai dengan Undang-Undang Dasar untuk membubarkan parlemen. Tidak campur tangan dalam urusan apa yang dibahas itu bukan urusannya, tapi untuk menjaga integritas pelaksanaan sistem pemerintahan di negara. Jadi buat saya sangat berbeda tugasnya. Jadi saya sangat khawatir, dan biasanya itu alasannya di sistem presidensial, tugas masa jabatannya dibatasi. Karena manusia biarpun sebaik apapun dia, kalau dia bisa memanipulasi simbol kesakralan negara untuk mencapai tujuan politiknya, itu sangat gawat. Jadi dengan demikian perlu dipisahkan, supaya politikus nggak bisa main-main dengan kesucian, lambang kesucian negara, untuk mencapai tujuan politiknya sesaat. Itu yang sangat berbahaya. Karena ini abadi, ini sementara dan sesaat. Jadi itu alasannya dipisahkan. Jadi dengan konteks Malaysia, harus hati-hati sekali kalau yang di Pertuan Agung diminta campur tangan dalam urusan politik. Paling sedikit, kalau itu dia akan harus minta tanggapan secara hukum konstitusi, ahli hukum konstitusi, kira-kira apakah ini melawan konstitusi, saya rasa itu wajar. Karena tugas dia menjaga martabatnya Undang-Undang Dasar. Jadi untuk diminta main-main dalam politiknya, itu sebetulnya masuk ke ranah yang sangat gawat. Nah, memang Malaysia karena sudah punya berpuluhan-puluhan tahun, satu koalisi yang berkuasa tetap, memang agak bingung, grogi semua, harus menyesuaikan dengan kenyataannya bahwa pihak lawan bisa juga masuk. Dan bagaimana birokrat dan segalanya. Jadi ada proses penyesuaian pada saat mereka mau menyesuaikan diri dengan dinamika yang baru ini. Jadi wajar-wajar aja karena masing-masing belajar dan uji coba. Dan memang
persaingannya cukup ketat, jadi pasti ada orang seperti bermental Donald Trump yang selalu akan main-main di pinggir, yang selalu mau iseng-isengnya, mau coba-coba, yang nggak mau tahu batas kan. Jadi artinya seberapa jauh sistem itu perkasa untuk membendung masing-masing dalam ranah masing-masing. Yaitu tugas sangat penting sekarang ini. Jadi yang di Pertuan Agung pun punya peran di situ. Nah, yang pertanyaan menyangkut PAW bukan? Ya, Oke. betul. Ada ditanyakan juga oleh Pak Eka Kurnia mengenai PAW di Malaysia, Parlemen Malaysia. Oke. Jadi, bisa disambung aja langsung Pak Kevin, silakan. Oh, bolehlah. Jadi PAW itu terjadi kalau misalnya di Australia kalau orang meninggal. Atau karena sekali-sekali dipecat karena dia melanggar sesuatu yang sangat berat. Jadi misalnya kemarin ada satu senator cukup senior dari New South Wales, dia mewakili rakyat di New South Wales, terbukti main-main bocor rahasia dan lain-lain dengan mata-mata asing. Jadi sebetulnya dia dipecat, tapi diganti oleh partai yang sama. Tapi itu jarang. Biasanya kalau orang meninggal, jadi artinya ada pemilu kecil untuk dapil dia. Untuk menggantikannya. Itu lazim. Tapi kalau ada anggota rakyat, wakil rakyat, yang berseberangan dengan partai, misalnya di isu penting, tergantung disiplin di dalam fraksi dia. Kalau misalnya partai buruh, kalau Anda tidak selalu dukung dengan apa yang diinginkan, Anda diusir. Bahkan akan dipecat pada pemilu berikutnya. Nggak bisa dipecat pada masa ini karena Anda sudah dipilih. Jadi mereka nggak punya hak untuk memecat. Jadi konsepnya PAW adalah Anda bisa diusir dari fraksi, dan pasti pada pemilu berikutnya Anda akan dibuang. Tetapi fraksi tidak punya hak untuk mengusir orang yang misalnya punya perspektif yang berbeda. Jadi partai buruh sangat kuat disiplinnya, Anda diusir dari fraksinya dan dikucilkan dan di cut off. Kalau partai liberal biasanya dia lebih longgar. Jadi kalau Anda juga harus mewakili masyarakat di tempatnya, kalau itu berbeda dengan haluan partai, kami maklumin asal nggak terlalu sering. Jadi ada toleransi berbeda. Tapi secara struktural, Anda dianggap berbeda dengan partai, ya Anda tetap wakil rakyat. Karena dipilih rakyat. Jadi partai nggak berhak untuk memecat itu. Tapi pada pemilu berikutnya, Anda akan menghadapi konsekuensi dari pengkhianatan terhadap misi-misi dari partai. Nah, di Malaysia, mekanismenya ada juga perbedaan dari negara bagian juga. Kalau terlalu sering orang lompat partai, jadi terlalu banyak jadi kutu loncat, itu sebetulnya bisa menggoyang stabilitas floor dan lain-lain, dan bisa menjadikan rawan terhadap korupsi juga. Jadi ada negara atau negara bagian di Papua New Guinea pernah bikin begitu juga. Kalau Anda keluar dari partai, ya udah Anda artinya batalkan perjanjian sakral. Perjanjian sakral itu antara wakil rakyat yang dia pilih, yang memilih dia, dan partai yang mengusungnya. Kan ini ada kontrak segitiga yang buat saya politiknya sakral itu. Saya sebagai wakil rakyat sepakat untuk mewakili agenda politik ini, untuk mewakili rakyat ini. Rakyat bilang saya sepakat untuk Anda agar mewakili agenda politik ini di Dewan, dan partai bilang saya percayakan Anda untuk mewakili mereka untuk membawakan agenda kita. Nah, kalau kontrak itu dipecat, misalnya orang keluar partai atau apa, pasti ada konsekuensi. Jadi karena dulu itu terlalu banyak terjadi di Papua New Guinea, malah bikin undang-undang bahwa orang nggak boleh lompat partai atau nggak boleh gabung dengan partai yang lain. Jadi ada untuk mencegah perlakuan itu. Di negeri Sarawak kalau nggak salah, di Malaysia ada peraturan yang agak mirip karena banyak kutu loncat juga di situ dari wakilnya. Di Malaysia Federal, di DPR Pusat, saya belum dengar ada peraturan begitu karena kasusnya masih agak langka. Jadi ini mungkin sekali lagi bagian dari proses transformasi di Malaysia sekarang ini. Karena ini ada situasi yang jarang terjadi sebelumnya. Jadi saya pikir, setahu saya belum ada mekanisme bahwa kalau diusir partai Anda dipecat dari Dewan. Enggak ada. Jadi Anda cuma duduk sendiri atau berjuang untuk kumpul-kumpul fraksi-fraksi yang baru untuk bikin koalisi untuk mendukung posisi Anda sendiri. Dan pasti itu yang sedang dilaksanakan oleh Mahathir Mohamad. Dia sudah diusir dari partai yang dibentuk. Jadi sekarang dia pasti mau cari-cari pasti dari UMNO atau dari mantan partai dia untuk mengusir kembali orang yang mengusir dia. Itu kan
namanya persaingan dalam politik di forum demokrasi. Ya, baik. Terima kasih atas tanggapannya Pak Kevin. Ada beberapa pertanyaan lagi sebetulnya masih menyambung. Tadi ada dari Pak Hafi Nawaf gitu ya, terkait dengan oposisi di Westminster, bagaimana sudah terjawab juga sebetulnya. Atau mau ada tanggapan lagi dari Pak Hafinya? Masih bergabung dengan kita? Cukup, Pak. Oke, baik, cukup. Makasih. Berikutnya masih ada pertanyaan dan kita masih ada waktu ini dari Wanda A. Izin bertanya, seberapa ketat pengamanan Parlemen Westminster negara Barat apakah bisa diterapkan di Indonesia? Nah ini Wanda, apakah masih bergabung? Pengamanan seperti apa maksudnya di pertanyaannya? Halo Pak, Bapak atau Ibu Wanda? Bapak ya kayaknya tadi ya dari... Udah nggak ada ya? Oke, baik. Mungkin ini ada pertanyaan tadi juga dari Pak Eka Kurnia, sebetulnya untuk Pak Nofrizal. Pak Nofrizal, apakah negara ASEAN punya prospek untuk membentuk parlemen ASEAN seperti di EU? Bagaimana pandangan Pak Nov? Baru kemarin terbahas di webinar yang lain ya, Bang Nofrizal ya. Silakan Bang. Masih mute, Bang Nov. Oh iya, oke, ya. Okay. Ya. Iya, betul, Mas Abi, baru kita bahas kemarin di webinar yang lain ya, bersama dengan ada Wakil Menteri Luar Negeri, ada staf ahli Menteri kemarin, ada Ketua Kadin gitu ya. Iya, kalau di masa depan kita nggak ada yang tahu ya, di masa depan yang nggak ada yang tahu. Tapi sampai saat ini belum ada keinginan ASEAN untuk ke sana. Ya. Nah, ini menariknya, saya menemukan jawaban kenapa dari yang bahan-bahan bacaan yang saya baca begitu ya dari riset saya. Kenapa ASEAN tidak terlalu fokus terhadap pembangunan institusional secara internal ya? Karena sesungguhnya ASEAN ini memang tujuan utamanya sama-sama dengan Uni Eropa membangun perdamaian ya, membangun suasana yang damai ya di antara negara-negara tidak berperang, betul. Tetapi beda kalau di Uni Eropa itu mereka membangun perdamaian itu untuk memperkuat interaksi perdagangan yang sangat tinggi terjadi di dalam tubuh mereka secara internal begitu. Sementara ASEAN membangun perdamaian supaya sama-sama bekerja sama untuk membangun perekonomian yang memang faktanya berhubungan dengan dunia luarnya lebih banyak daripada, jadi masing-masing negara ini lebih banyak berhubungan dengan dunia luar daripada dengan internalnya sendiri. Jadi sehingga sampai hari ini tidak ada fokus yang akan membentuk lembaga supranasional. Ya, sebetulnya lembaga supranasional tidak harus membentuk semua lembaga itu sekaligus kan dulu juga Uni Eropa begitu berdirinya, malah tidak pakai intergovernmental proses sebelumnya, langsung si ECS itu kan community, langsung community-nya itu ada high authority, nah itu sudah supranasional langsung. Tapi kan cuma satu aja bidangnya, cuma soal produksi dan perdagangan senjata saja, batu bara saja dulu. Nah kita juga kalau mau pelan-pelan ya, bidang mana yang kira-kira kita bisa jadikan community, mau nggak kita? Tapi kalau dijadikan community, perlu banget nggak sih orang transaksi internalnya aja nggak terlalu besar kok, cuma 25% katanya, 75%-nya malah keluar. Kalau di Uni Eropa tuh sekarang 70% internal mereka. Gitu. Jadi kalau sampai sekarang belum ada keinginan karena memang faktanya mereka belum terlalu butuh gitu ya, kita ya, kita Indonesia kan banyak. Ya, jadi belum mengarah ke sana. Tapi suatu saat nanti ketika semua sudah makin banyak yang hebat. Karena ini kan yang hebat Singapura, Thailand, Malaysia, ya Indonesia. Tapi negara lainnya, Vietnam mulai luar biasa sekarang. Ya. Kalau gap-nya sudah tidak terlalu besar, nanti barangkali akan mungkin juga dibutuhkan. Buktinya pergerakan manusia saja sekarang kita sudah tidak perlu visa kan. Kita membutuhkan untuk bisa bergerak dengan cepat tanpa harus membuat visa antara negara anggota ASEAN ini. Ada perlu mungkin high authority di bidang pergerakan manusia di dalam bidang imigrasi begitu kan barangkali ya,
Tapi sampai sekarang belum kesana. Tapi yang anehnya, ASEAN menamakan diri menjadi community, padahal tidak dibentuk suatu sistem community yang dibentuk oleh Uni Eropa itu. Padahal community law sudah menjadi suatu ilmu hukum tersendiri. Tapi tiba-tiba kita muncul dengan istilah community yang tidak ada perubahannya ketika bernama ASEAN saja. Jadi belum, jawabannya sekarang ini belum. Masih menggunakan ASEAN Way, ya. ASEAN Way itu artinya ya saling pengertian, kerjasama secara intergovernmental, saling menghormati. Itu dulu yang Pak Abi, saya lihat bahwa sebagian dari saya lihat bahwa sebagian dari pertanyaan Pak Aditya saya belum selesaikan. Ya, ada satu lagi itu dari Wanda, tadi saya tanyakan mengenai pengamanan Parlemen Westminster. Ini kan perlu diperjelas, maksudnya pengamanan seperti apa? Masih ada di sini, Wanda? Silakan, maksudnya bagaimana pertanyaannya? Udah. Atau Pak Kevin bisa mau merespon saja langsung, silakan. Ya, jadi pertanyaannya mengapa Australia belum menjadi republik? Kalau prinsip orang Australia biasanya agak pragmatis, bukan oportunis, tapi pragmatis. Jadi buat kebanyakan orang Australia, kalau sesuatu yang nggak rusak, kenapa harus diperbaiki? Itu prinsipnya. Jadi kalau kita lihat selama Australia jadi negara selama 120 tahun ini, sebetulnya krisis konstitusi hanya pernah terjadi satu kali, dan bahkan itu diselesaikan tanpa terlalu banyak ribet. Jadi tidak sampai hancur negara. Jadi buat apa merubahnya? Dan saya rasa diskursus, dulu ada diskursus untuk menggantikan Gubernur Jenderal dengan Presiden, tapi banyak munculnya diskursus yang saya rasa cukup dangkal. Jadi bukan diskursus yang menyeluruh. Jadi masalahnya sebagian dari orang Australia yang menolak menolak menjadi republik, sebetulnya bukan dia menolak, dia suka ratu. Jadi kalau kita pertanyakan mau punya ratu atau raja sebagai kepala negara, saya yakin 70% bilang nggak malu. Tapi kalau punya presiden, mereka tidak mau menjadi seperti Amerika Serikat. Jadi mereka melihat bahwa punya presiden, itu pasti seperti Amerika Serikat. Jadi tidak jarang sekali ada orang yang mau punya presiden yang rangkap jabatan sebagai kepala pemerintah. Jadi mereka mau menjaga pemisahan. Nah, problemnya imajinasi atau kapasitas berpikir bahwa opsi-opsi tidak hanya begitu. Jadi boleh punya presiden, tapi presiden itu tidak berkuasa. Itu agak jarang dipikirkan. Bahkan seperti yang kasusnya Irlandia, atau banyak kasus, sebetulnya banyak kasus lagi, Portugal dan beberapa negara yang lain. Sekarang ini presiden bahkan bisa dipilih, tetapi dia tidak berkuasa. Yang berkuasa adalah parlemen dengan Perdana Menteri. Jadi sebetulnya saya rasa diskusi waktu itu kurang mendalami opsi-opsi. Jadi buat banyak orang opsi pegang ratu atau menjadi seperti Amerika Serikat. Dan jarang sekali ada orang Australia mau punya sistem Amerika Serikat. Mungkin apalagi zaman ini. Jadi oleh sebab itu agak jarang orang mikirkan untuk merubah sistem itu. Ya. Baik. Saya boleh nanya nggak Mas Abi? Oh, penasaran saya. Baik, boleh. Ya, Pak Kevin, mohon maaf. Apakah ada keuntungan yang dinikmati sekarang ini oleh Australia dengan tetap bertahan menjadi negara persemakmuran, dan juga apakah juga ada keuntungan yang dinikmati oleh Inggris dengan tetap mempertahankan Australia sebagai negara persemakmuran selain persoalan pergerakan manusia atau imigrasi? Ya, sebetulnya keanggotaan persemakmuran bangsa-bangsa tidak ada hubungan sama sekali dengan ini bukan bentuk jajahan baru, sama sekali nggak. Jadi Inggris itu hanya salah satu dari 50 negara yang merupakan anggotanya. Bahkan sekarang ada anggota persemakmuran bangsa-bangsa yang tidak pernah dijajah Inggris. Mozambik minta untuk masuk belasan tahun yang lalu. Rwanda juga kalau nggak salah. Jadi buat apa mereka masuk, saya sendiri agak bingung, tapi mereka mau masuk, ya udah diterima. Bagi saya ada manfaat. Jadi dia merupakan forum antara negara-negara independen, merdeka,
tetapi kumpulan negara yang sangat berbeda. Jadi dia merupakan semacam kumpulan negara sebagai subset dari PBB. Jadi tapi sebagian dari mereka punya pengalaman sama. Kami semua benci Inggris karena pernah dijajah Inggris. Jadi itu ada semacam persamaan. Ada juga aspek persamaan ialah perjuangan dan kesepakatan untuk konsep demokrasi. Untuk banyaknya ada sistem parlemen, jadi ada pertukaran. Misalnya saya pernah diundang ke Inggris, ke Cambridge University, ada pembahasan tahunan antara KPU dari masing-masing negara Commonwealth. Jadi bagi pengalaman mengenai dinamika kesulitan dan lain-lain dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi apa gitu, India, Afrika Selatan, Australia, Kanada, Inggris. Jadi masing-masing bisa membandingkan sistemnya dan lain-lain dengan harapan itu bisa menjadi manfaat. Bahkan sebetulnya Indonesia juga bisa ikut menjadi anggota PBB karena sebetulnya pernah dijajah Inggris kan. Jadi awal 18-an waktu Belanda dijajah Prancis, bahkan Inggris yang langsung aji mumpung dan ambil alih Indonesia. Tiba-tiba datang. Betul. Jadi sebetulnya Indonesia secara lebih syah daripada Mozambik saya pikir. Jadi secara syah Indonesia. Ya bebas visa ke Inggris ya Pak. Sorry? Supaya bebas visa ke Inggris. Supaya bebas visa ke dalam hal Inggris. itu tidak ada apa-apa. Bahkan tidak ada keuntungan sama sekali. Jadi sebetulnya waktu Inggris masuk ke Uni Eropa, bahkan ekonomi Australia dihancurkan. Karena dulu Inggris dan Australia punya banyak perdagangan kan. Tapi waktu Inggris masuk ke Eropa, dia harus lebih fokus ke Eropa. Jadi negara seperti Australia langsung ditinggalkan. Jadi sebetulnya punya dampak ekonomi cukup buruk. Jadi sekali lagi boleh disebut Inggris mengkhianati Australia. Jadi sebetulnya dalam hal itu tidak ada efek. Jadi dia bukan persatuan untuk ekonomi, enggak. Lain dari misalnya kelompok Frankofoni yang biasanya merupakan pertemuan permintaan duit dari Prancis. Persemakmuran bangsa-bangsa enggak begitu. Jadi kalau ada pertemuan tingkat tinggi, mereka tidak datang ke sana, Inggris kasih duit, enggak ada begitu. Jadi lebih sebagai mitra sejajar dalam diskusi mengenai macam-macam dinamika yang sedang berjalan. Sebetulnya untuk Indonesia ada satu lagi keuntungan, tiap 4 tahun ada not Olympic Games, tapi Commonwealth Games. Semua ikut dari semacam permainan 1 minggu. Jadi kalau Indonesia ikut, jumlah medali emas untuk misalnya bulu tangkis bisa sangat tinggi karena China nggak di sana, Korea nggak di sana. Jadi sebetulnya kesempatan untuk tampil hebat dalam beberapa matra olahraga sebetulnya bisa lebih hebat. Ya. Wah, menarik nih justru ini. Kita sudah di penghujung waktu ya perkuliahan LPR ini karena memang kuliah 2 SKS seperti saya sampaikan waktunya 1 jam 40 menit dimulai dari jam 8 tadi. Jadi mungkin sebelum penutup saya persilahkan Pak Kevin maupun Pak Nofrizal bisa menyampaikan kalimat penutup, kalimat kesimpulan. Silakan. Pak Kevin, saya minta Pak Kevin menjelaskan soal hasil karya Pak Kevin yang ada di background. Oh ini? Hasil karya Pak Kevin yang ada di background. Itu bukan kain batik loh, Bi. Ya, itu kerjaannya dia. Atau ikat. Sebetulnya ini ada hasil pemilu tahun lalu. Jadi semua data asli dari KPU, jadi data real. Jadi ada setiap kabupaten, kota, provinsi, bahkan kumpulan pulau. Jadi saya agregasi semua data. Dari Sabang dan Merauke jauh-jauh dilipat bawah. Jadi ada hasil pilpres di tiap kabupaten, kota, dan provinsi. Hasil DPD, DPR, DPR provinsi, dan DPR kabupaten kota. Jadi dalam satu gambar kita bisa membandingkan. Dan kalau itu dibuka, itu 17 meter panjangnya. Luar biasa. 300.000 titik-titik yang harus saya cek satu persatu. Luar biasa. Luar biasa, Pak. Ya, jadi Google-nya memang kalau mau jadi itu. peneliti seperti itu. Ya, luar biasa itu. Kalau memang jadi mau peneliti ya harus serius seperti itu. Pak Nofrizal ada penutup? Ada kalimat penutup mungkin? Nggak ada, gini aja kan saya kan terbatas sekali waktu untuk menjelaskan ini ya. Ya silakan saja mahasiswa kalau memang berminat untuk pengen tahu lebih jauh tentang
Uni Eropa sebagai sebuah lembaga. Kalau Pak Jimmy sih bilang bentuk negara baru suprastate, ya, dia bukan federal, dia bukan kesatuan, tapi suatu bentuk negara suprastate kalau di bukunya Pak Jimmy kita baca. Juga kalau pengen tahu lebih lanjut tentang Parlemen Uni Eropa, ya saya membuka diri buat teman-teman mahasiswa untuk bisa bertanya, atau nanti bisa mungkin mengambil S2 di kajian Eropa yang ada di Salemba. Dan kebetulan Bang Nofrizal juga mengajar di sana. Bukan Ya. kebetulan, memang bertepatan. Iya. Baik, makasih Bang Nofrizal, makasih Pak Kevin. Sangat apresiasi kepada Bapak-Bapak semua sudah berbagi kepada kami pagi hari ini. Dalam perspektif yang sangat berbeda, kita bisa mempelajari Westminster, prakteknya juga di Australia, bagaimana karakteristik masing-masing dibahas, dan bagaimana di Uni Eropa. Semoga ini memberikan manfaat, terutama kepada adik-adik mahasiswa di kelas LPR FHUI, dan tentunya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang join melalui setelah melihat publikasi. Terima kasih juga sudah bergabung kepada kami pada pagi hari ini. Semoga bisa bergabung lagi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh bidang studi HTN berikutnya. Ya, karena masih pandemi WFA, WFO, mungkin kita akan terus mengadakan melalui virtual. Kita akhiri kegiatan hari ini. Semoga Bapak Ibu semua hadirin dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Semangat terus dalam menjalankan aktivitas, dan mudah-mudahan sesi kita pagi ini justru menjadi penyemangat untuk menyelesaikan aktivitas kita lainnya sampai dengan malam hari nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak Pak Kevin. Ya, terima kasih banyak Bang Nofrizal. Terima kasih Mas Terima kasih Aldi. banyak Pak Kevin. Menarik, sangat menyenangkan. Jangan kapok ya Pak. Pasti enggak. Iya. Terima kasih Rian. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih semuanya, Bang Isal, Kevin.